Kabar buruk harus diterima fans negeri jiran setelah gagal menaturalisasi Josh Brownhill. Setelah digembar-gemborkan, Kapten Burnley ini justru membantah punya darah Malaysia. Sebelum Brownhill, FAM juga kena prank Naim Garcia, Ethan Whitley, dan juga Isaac Hayden. Deretan pemain Grade A ini dengan tegas membantah bisa membela skuad Harimau Malaya. Alhasil pasukan negeri jiran kembali gagal mengejar skuad mewah timnas Indonesia. Bagaimanakah nasib sial Malaysia yang kembali ditolak pemain naturalisasi? Berkali-kali kena prank naturalisasi. Harapan publik negeri jiran untuk melihat Josh Brownhill ternyata harus kandas. Pemain asal Inggris ini sudah mengaku nggak punya darah Malaysia seperti yang digembar-gemborkan. Brownhill bahkan dengan bangga menyebut akan terus menjadi orang Inggris. Saya ingin meluruskan gosip yang beredar saat ini. Sayangnya satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dikatakan beberapa orang, tulis Brownhill di akun Instagram pribadinya. Klarifikasi ini langsung bikin puluhan juta rakyat Malaysia dibikin patah hati oleh Brownhill. Pasalnya banyak media negeri jiran yang sudah optimis sang pemain bisa dinaturalisasi. Salah satunya berasal dari laporan kanal berita Makan Bola yang menyebarkan rumor tersebut. Kapten Burnley, Josh Brownhill telah mengkonfirmasi punya darah Malaysia. Berita ini disampaikan oleh akun FR Future Talents yang menyebut kabar satu lagi pemain yang bisa memperkuat Harimau Malaya, tulis Makan Bola. Bahkan publik negeri jiran sempat bangga saat mendengar Brownhill diminati 3 klub besar Serie A. Sang pemain sempat dikabarkan menjadi incaran Lazio, Torino, dan Fiorentina. Fans Harimau Malaya bahkan sempat membanggakan harga transfer tinggi dari Brownhill. Dilansir dari Transfer Market, pemain kelahiran Warrington ini bernilai 225 miliar rupiah atau 13 juta euro. Alhasil rakyat negeri jiran sangat berharap sang pemain bisa dinaturalisasi FAM. Pasalnya Brownhill dapat menjadi pemain termahal di ASEAN mengalahkan Max Hilgers. Sebelum ditolak oleh Josh Brownhill, FAM juga sempat mendapatkan harapan palsu dari beberapa pemain. Sebut saja Isaac Hayden yang awalnya disebut punya darah keturunan Malaysia. Namun kabar burung ini langsung dibantah oleh gelandang berusia 29 tahun tersebut. Malaysia adalah negara yang hebat di dunia ini, tapi saya sama sekali tidak punya garis keturunan dari sana, jadi saya tidak bisa bermain untuk negara tersebut. Jadi tolong berhenti untuk mengaitkan saya, tulis Hayden di Instagramnya. Padahal media Makan Bola sudah optimis kalau Hayden siap membela skuad Harimau Malaya. Mantan bek tim Arsenal yakni Isaac Hayden diketahui memiliki darah keturunan dari Malaysia. Penambahannya akan berdampak besar bagi skuad Harimau Malaya, tulis Makan Bola. Selain Hayden, Ethan Whitley juga pernah membantah isu naturalisasi FAM. Punggawa Akademi Manchester United ini kesal saat disebut punya keturunan Malaysia. Saya sama sekali nggak memiliki darah asal Malaysia. Laporannya salah, saya bukan orang Malaysia maupun Indonesia, ungkap Whitley saat dihubungi oleh media bernama. Penderitaan FAM ditolak pemain keturunan juga sudah dimulai sejak gagal mendapatkan Naim Garcia. Pemain Barcelona B ini dengan tegas mengabaikan tawaran dari Federasi Negeri Jiran. Dapatkan mesin kopi minimalis merek Simples cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Keras kepala nggak percaya omongan petinggi FAM. Malaysia dinilai sudah terkena karma akibat mengabaikan omongan Datuk Hamidin. Ketua FAM ini sudah memperingatkan publik negeri jiran tentang naturalisasi pemain keturunan.
Ada beberapa media yang mencoba menggunakan nama FAM seolah-olah kami mengincar banyak pemain naturalisasi. Padahal hal tersebut hanya berita palsu, ungkap Datu Hamidin. Anehnya rakyat negeri jiran justru menuduh Datu Hamidin gak becus memimpin FAM. Banyak warganet Malaysia yang membandingkan kinerja federasinya dengan PSSI. Indonesia melakukan yang terbaik untuk memastikan timnya berada di urutan 100 besar dengan memanggil para pemain keturunan yang baru. Sementara FAM hingga kini nggak melakukan apa-apa, tulis akun Malaysian Football League di Instagram. Bahkan Tunku Ismail Idris juga mengaku sulit mencari keturunan. Para pemain keturunan pun ketika ditanya ada yang nggak tahu di mana letak dari Malaysia itu sendiri, ungkap putra mahkota Kesultanan Johor ini. Padahal publik Harimau Malaya sudah berharap tinggi kepada Tunku Ismail Idris. Pasalnya pemilik Johor Darul Tazim ini diharapkan bisa mengikuti jejak Erick Thohir. Sederet kabar buruk ini diprediksi bakal membuat sepak bola Malaysia jalan di tempat. Padahal FAM sudah bergonta-ganti pelatih demi memulai revolusi besar-besaran. Setelah memecat Kim Pan-gon dan Pau Marty, Malaysia akhirnya dilatih oleh Peter Klamowski. Pelatih asal Australia ini langsung digembar-gemborkan punya riwayat yang mentereng. Peter Klamowski sudah menimba ilmu dari pelatih hebat Eng Postecoglou. Dia juga punya pengalaman melatih di J-League, salah satu kompetisi terbaik di Asia, ungkap pengamat sepak bola Malaysia ini dengan penuh semangat. Kehadiran Klamowski digembar-gemborkan menandai era baru pasukan negeri jiran. FAM langsung membebankan target besar untuk ex-asisten pelatih tim nasional Australia ini. Misi utama Klamowski adalah memastikan Malaysia lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi, serta meningkatkan peringkat FIFA hingga posisi 100 dunia, bunyi pernyataan resmi FAM. Namun ambisi besar Malaysia ini dinilai bakal lebih sulit tergapai. Pasalnya taktik jitu Klamowski bakal terhambat karena gagal diperkuat oleh pemain keturunan Grade A. Ex-pelatih FC Tokyo ini terpaksa harus mengandalkan bintang asing di Liga Super Malaysia. FAM sudah punya opsi alternatif bakal menaturalisasi Bergson da Silva dan Manuel Hidalgo. Kedua pemain asing ini diharapkan bisa menambah amunisi kekuatan Malaysia. Kembali gagal mengejar skuad mewah timnas Indonesia. Nasib buruk yang dialami Malaysia berbeda jauh dengan timnas Indonesia. Publik negeri jiran cuma bisa cemburu melihat postingan terbaru di akun Instagram Erick Thohir. Ketua PSSI ini pamer momen salaman dengan sejumlah pemain keturunan. Mulai dari Tom Haye, Martin Pas, Calvin Verdong, Jens Reven, Messilgers, Eliano Reinders, dan Kevin Dix. Lalu menyusul Messilgers dan Eliano Reinders serta terbaru ada Kevin Dix. Ketujuh pemain keturunan Grade A ini sudah resmi bisa memperkuat pasukan Merah Putih. PSSI kabarnya masih akan terus mengebut proyek naturalisasi jika lolos ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mauro Zylstra kabarnya sudah mulai dikerjakan oleh PSSI. Pemain berdarah Bandung ini bakal menambah amunisi lini serang skuad Garuda. Zylstra sudah promosi ke tim senior FC Volendam berkat torehan 9 gol serta 2 assist di level junior. Belum berhenti sampai di situ, PSSI juga kabarnya telah merespon kode keras dari Emil Audero. Kiper Como 1907 ini dirumorkan bakal masuk rencana naturalisasi PSSI. Dapatkan sneakers Ortus 8 mulai dari 500 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kegagalan merayu pemain keturunan Grade A, akankah kekuatan Malaysia bakal terus tertinggal dari timnas Indonesia?